Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Mas Urindo 39C. Kali ini bersama saya Dr. Gigi Albertina, spesialis bedah mulut dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai prosedur bedah mulut di rumah sakit. Tapi sebelum kita mulai mengenai pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe Mas Urindo dan juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi update mengenai penyakit dan juga rumah sakit. Oke, spesialis bedah mulut dan maksilofasial itu adalah salah satu spesialis di kedokteran gigi yang mempelajari mengenai diagnosis, pencegahan, dan juga tata laksana suatu penyakit ataupun suatu kelainan yang meliputi jaringan keras ataupun jaringan lunak di daerah mulut ataupun di daerah rahang dan juga di daerah wajah yang memerlukan suatu tindakan bedah. Berikutnya adalah biopsi. Biopsi itu adalah pengambilan sampel jaringan, baik itu dari jaringan keras ataupun jaringan lunak, karena kita mengetahui adanya gejala yaitu suatu benjolan ataupun sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ini fungsinya untuk menentukan diagnosa tetap dari suatu benjolan atau sariawan tersebut. Nah, apabila hasil dari biopsi ini sudah keluar, kita bisa melakukan prosedur pembedahan untuk mengambil jaringan tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya ada trauma maksilofasial. Trauma maksilofasial ini paling sering itu karena ada pasien kecelakaan ataupun ada pasien yang terjatuh sehingga pasien tersebut dibawa ke IGD dan didapatkan adanya trauma ataupun luka, baik itu luka sobek pada daerah wajah dan mulut ataupun adanya patah tulang di daerah maksilofasial atau di daerah wajah. Pelayanan bedah mulut dan maksilofasial di rumah sakit yang pertama adalah pencabutan gigi. Pencabutan gigi ini bisa dilakukan karena gigi tersebut sudah karies atau berlubang atau lebih parah, yaitu sudah terjadi infeksi di bagian akar. Kemudian kita juga melakukan operasi gigi yang terbenam ataupun kita sebut dengan orontektomi. Nah, pertama, gigi terbenam itu tuh apa? Gigi terbenam itu gigi yang benar-benar nggak bisa keluar ke dalam rongga mulut, baik itu terhalang oleh jaringan keras, tulang ataupun dengan jaringan lunak, gusi. Nah, prosedur orontektomi ini bisa kita lakukan dengan anestesi lokal ataupun anestesi umum. Itu tergantung dari tingkat kesulitan giginya, apakah gigi tersebut dekat dengan struktur vital ataupun enggak. Kemudian kita juga memperhitungkan resiko, salah satunya adalah perdarahan. Berikutnya adalah tata laksana infeksi. Infeksi ini baik itu di daerah mulut, di daerah rahang ataupun di daerah wajah, itu merupakan suatu yang harus kita perhatikan dengan baik supaya kita bisa melakukan tata laksana dengan baik pada infeksi tersebut. Karena apabila tidak kita lakukan tata laksana dengan baik, infeksi itu dapat meluas sehingga bisa menghambat jalan nafas, sehingga bisa berakibat fatal. Nah, tata laksana infeksi ini yang paling sering dilakukan adalah pengobatan dengan pemberian antibiotik. Selanjutnya kita bisa melakukan dengan injeksi drainase dan juga pengambilan fokus infeksi. Apabila fokus infeksi ini didapatkan dari gigi, berarti kita akan melakukan pencabutan giginya juga. Berikutnya ada tata laksana pada pasien dengan celah bibir dan langit-langit. Pasien-pasien ini kita lakukan operasi labioplasti atau penyatuan celah bibir dan juga palatoplasti, itu dengan penyatuan langit-langit. Selanjutnya bedah mulut dan maksilofasial juga melakukan bedah preprostetik. Bedah ini dilakukan untuk persiapan pembuatan gigi palsu. Contohnya ketika kita mau membuat gigi palsu, ada tulang yang tajam atau ada gusi yang turun atau ada tonjolan yaitu torus sehingga mengganggu atau berisiko membuat sakit karena adanya kaitan dengan gigi tiruan tersebut. Berbedah mulut juga membantu mengatasi masalah sendi rahang atau sendi temporomandibular joint. Ini biasanya pasien datang dengan keluhannya nyeri pada salah satu sendi rahang ataupun kedua-duanya dan juga terdapat bunyi pada sendi tersebut. Kemudian kita juga melakukan implan gigi. Implan gigi itu adalah penggantian gigi yang hilang ataupun gigi palsu yang ditanam di dalam rahang sehingga gigi tersebut tidak dapat dilepas lagi dan dia bersifat secara permanen. Selanjutnya ada juga bedah gusi. Nah, prosedur ini untuk mengambil gusi yang berlebih itu bisa karena peradangan ataupun kerusakan gusi
akibat resesi atau turunnya jaringan besi tersebut. Proses pelayanan bedah mulut di rumah sakit kurang lebihnya yang pertama itu bisa ada konsultasi dulu. Jadi pasien bertemu dan berkonsultasi dengan dokternya untuk mendiskusikan masalah dan juga pilihan pengobatan. Setelah itu dokternya akan melakukan pemeriksaan, yaitu dengan pemeriksaan fisik secara klinis dan juga pemeriksaan penunjang. Yang paling umum adalah pemeriksaan panoramik, jadi di ronsen giginya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menggunakan CT scan. Setelah terdapat hasil-hasil tersebut, kita lakukan perencanaan tindakan. Nanti dokter itu akan menjelaskan rencana tindakannya, termasuk jenis anestesi yang nanti akan dilakukan. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi selama prosedur pembedahan. Setelah itu dilakukan persetujuan tindakan. Jadi pasiennya itu harus menandatangani surat persetujuan sebelum prosedur pembedahan itu dilakukan. Setelah itu dilakukan pelaksanaan tindakan di mana prosedur bedah mulut itu dilakukan baik itu di ruang operasi ataupun di klinik. Setelah itu tinggal masa pemulihan. Setelah prosedur itu dokternya memberikan instruksi dengan tentang cara merawat luka, mengelola rasa sakit, diberikan obat, dan juga instruksi untuk kontrol kembali ke dokter untuk memastikan proses pemulihannya sudah berjalan dengan baik. Kenapa memilih pelayanan bedah mulut di rumah sakit? Nah, karena rumah sakit itu memiliki fasilitas dan peralatan yang lengkap untuk mendukung prosedur bedah mulut yang kompleks. Selain itu, dokter bedah mulut di rumah sakit juga bekerja sama dengan tim dokter. Tim dokternya itu bisa dari ahli anestesi, dokter spesialis lain, dan juga dokter ahli radiologi supaya pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan juga yang terbaik. Jika Anda memiliki masalah pada gigi, mulut, rahang, ataupun wajah, segera konsultasikan ke dokter gigi ataupun ke dokter gigi spesialis bedah mulut untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan juga kita bisa share topik-topik lain yang menarik juga. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan mudah-mudahan info kali ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Salam sehat.